Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PBO. Di sini kami akan mempresentasi dari diskusi kelompok kami yang berjudul Laptop Database. Yang beranggotakan yang pertama saya Alexander Subrata Sagala dengan NIM 8020230253 dan yang kedua Doni Agus Syaputra Simanulang dengan NIM 8020230154 dan yang ketiga Alvan Syaputra dengan NIM 8020230237 dan Jalvan Fadul Rahman dengan NIM 8020230204 dan yang terakhir Raffi Ahmad Surfifa dengan NIM 80230278. Oke, next slide. Bisa langsung dibacakan oleh presenter. Baik, di sini saya akan membaca materi tentang kelas laptop. Kode tersebut merupakan definisi kelas laptop dalam ruang lingkup Oke, di sini saya akan membaca materi tentang kelas laptop. Kelas laptop, kode tersebut merupakan definisi kelas laptop dalam ruang lingkup namespace. Konsol app1. Kelas laptop memiliki beberapa properti, yaitu 1. Nama laptop, string, yang menyimpan nama laptop. 2. Prosesor, string, menyimpan jenis prosesor. 3. RAM, string, menyimpan kapasitas RAM. 4. PGA, string, menyimpan jenis kartu grafis. 5. HDD SSD, string, menyimpan jenis penyimpanan HDD atau SSD. Harga, string, menyimpan harga laptop. 7. Joined, data, menyimpan tanggal bergabung atau pembelian. 9. ID, string, menyimpan ID laptop. Kode ini secara keseluruhan mendefinisikan blueprint untuk objek laptop yang nantinya dapat digunakan untuk menyimpan informasi tentang laptop. Oke, slide 2. Slide 2 adalah kelas program. Kode tersebut merupakan program konsol sederhana yang menggunakan API untuk melakukan create, read, update, delete pada data laptop. Berikut penjelasan singkatnya. 1. Program dimulai dengan menampilkan pilihan menu kepada pengguna. 2. Pengguna dapat memilih menu untuk mendapatkan data, get data, menambahkan data, post data, memperbarui data, update data, menghapus data, delete data, atau keluar dari program. 3. Program menggunakan library Newton Soft JSON untuk serialisasi dan deserialisasi objek JSON. Program menggunakan library sistem net HTTP untuk mengirim permintaan HTTP ke API Tier 1. Program menggunakan kelas laptop untuk mempresentasikan data laptop. 6. Program menampilkan output ke konsol untuk menginformasikan pengguna tentang status operasi CRUD. 7. Program juga menampilkan data laptop yang diperoleh dari API MOCK. Singkatnya, program ini adalah contoh sederhana bagaimana program konsol dapat berinteraksi dengan API web untuk melakukan operasi CRUD. Terima kasih. Rafli akan melanjutkan bahasan selanjutnya, yaitu bagian menu. Pertama, menampilkan menu atau program menampilan menu dengan pilihan-pilihan yang tersedia. Kedua, menerima fungsi. Ketiga, input atau program meminta pengguna untuk memilih salah satu opsi dari menu dengan memasukkan angka yang sesuai dengan pilihan tersebut. Yang keempat, ada validasi input atau program memvalidasi input pengguna jika pengguna memasukkan input yang tidak valid atau tidak sesuai dengan pilihan menu range. Program akan menampilkan pesan error. Dan yang terakhir, melakukan tindakan berdasarkan pilihan.
Setelah pengguna memasukkan input yang valid, program akan melakukan tindakan yang sesuai dengan pilihan pengguna. Tindakan yang dilakukan di sini adalah pertama ada get data atau memanggil fungsi get data, yang kedua ada post data, memanggil fungsi post data, yang ketiga ada update data, memanggil fungsi update data, yang keempat ada delete data, memanggil fungsi delete data, dan yang terakhir ada keluar, menampilkan pesan terima kasih dan mengakhiri program. Kode program ini merupakan struktur dasar untuk program yang menginteraksi dengan pengguna melalui menu. Jika pengguna memasukkan input yang valid, program akan tindakan sesuai dengan pilihan pengguna. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan rekan saya, silakan. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan apa sih fungsi dari pemrograman yang ada pada gambar tersebut, yaitu codingan tersebut untuk mendapatkan get data. Kode tersebut menunjukkan fungsi get data yang mengambil data laptop dari Mocapi.io dengan linknya bisa tertera di situ dan menampilkannya ke konsol. Berikut poin pentingnya. Yang pertama, deklarasi variabel. Klien ada beberapa tersebut di situ. Yang pertama adalah klien, sebuah objek web client yang digunakan untuk mengakses API. Lalu sebuah string yang menyimpan data JSON yang didapat dari API. Lalu IPT, sebuah list yang menyimpan objek laptop, hasil deserialisasi data JSON. Lalu yang kedua ada mengakses API. Yang pertama dari poin ini adalah client download string. Fungsi ini digunakan untuk mengambil data dari API. Lalu yang kedua, data yang diambil disimpan ke variabel JSON. Yang ketiga, deserialisasi data. Penjelasannya adalah JSON convert. Deserialis object list laptop JSON. Fungsi ini mengubah data JSON menjadi objek laptop dan menyimpannya ke list IPT. Lalu yang keempat, menampilkan data. Sebuah loop for digunakan untuk iterasi setiap objek laptop dalam list IPT. Console write line, fungsi ini digunakan untuk menampilkan informasi dari setiap objek laptop ke konsol, termasuk nama, prosesor, RAM, VGA, harddisk SSD, harddisk atau SSD, harga, dan ID. Lalu yang terakhir, menunggu input pengguna, yaitu console read key. Fungsi ini digunakan untuk menunggu pengguna menekan tombol sebelum program berakhir. Baik, terima kasih. Untuk slide berikutnya akan dibacakan. Baik, di sini saya Alexa Suprategala. Di sini saya akan menjelaskan post data. Berikut adalah poin-poin penting yang perlu diperhatikan. 1. Pengumpulan input. Ini pertama input dari melalui konsol seperti nama laptop, prosesor, RAM, VGA, HDD or SSD, dan harga. Yang kedua, pembuatan objek. Dan diinput objek laptop yang dideklarasikan dalam program. Objek ini berisi semua properti yang dibutuhkan untuk menyimpan data laptop, seperti nama laptop, prosesor, RAM, VGA, HDD or SSD, harga, dan join date atau waktu pembuatan data. Yang ketiga, serialisasi ke JSON. Objek laptop diubah menjadi format JSON menggunakan library JSON convert serials object or laptop sehingga siap dikirim ke API. Dan yang keempat, pengaturan endpoint. Variabel endpoint mendefinisikan URL API tempat pada data akan diposting. Dan yang kelima, post data. Kode menggunakan HTTP client untuk melakukan permintaan post ke API. Objek JSON yang sudah dibuat sebelumnya dikirimkan sebagai isi dari permintaan. Dan yang keenam, pengecekan status setelah melakukan post. Kode memeriksa status respon dari API menggunakan respon is status kode, yaitu poinnya jika status respon 200 atau OK atau status sukses, kode akan menampilkan pesan data berhasil di-post ke endpoint. Dan poin yang kedua, jika status respon bukan sukses, kode akan menampilkan pesan error atau gagal melakukan post data ke endpoint. Status kode. Poin yang ketujuh, menampilkan hasil. Terakhir, program menunggu pengguna menekan tombol untuk keluar secara keseluruhan. Kode ini menunjukkan cara dasar untuk melakukan posting data ke sebuah API menggunakan
C hashtag, dan HTTP client. Kode ini dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan seperti menambah validasi data, handling error yang lebih detail, dan lainnya. Bisa kita lihat codingannya di contoh seperti di gambar. Baik, selanjutnya, next. Baik, saya Dona Saputra Simanula akan melanjutkan slide berikutnya, yaitu update data. Yang pertama ialah definisi metode. Update data adalah metode yang digunakan untuk memperbarui data. Yang kedua, input pengguna. Meminta pengguna memasukkan ID dan detail barang seperti nama, merek, harga, warna, berat, dan kategori. Yang ketiga, membuat objek laptop. Membuat objek laptop dengan data yang dimasukkan oleh pengguna. Yang keempat, serialisasi JSON, yaitu mengubah objek laptop menjadi format JSON. Yang kelima, URL endpoint, yaitu menggabungkan URL dasar dengan ID membuat URL lengkap. Yang keenam, HTTP port request, yaitu mengirim permintaan HTTP port ke URL endpoint dengan data JSON. Yang ketujuh, penanganan response, yaitu menampilkan pesan berhasil jika permintaan sukses atau pesan gagal beserta kode status jika permintaan gagal. Dan yang terakhir, pause console, yaitu menunggu pengguna menekan tombol sebelum menutup konsol. Metode ini digunakan untuk memperbarui data barang berdasarkan ID yang diberikan pengguna dan mengirimkannya ke endpoint menggunakan permintaan HTTP port. Next slide. Dan yang terakhir ialah codingan data, delete data. Yang pertama, definisi metode. Delete data adalah metode public statis yang tidak mengembalikan nilai. Yang kedua, input pengguna. Membersihkan konsol dan meminta pengguna memasukkan ID yang ingin dihapus. Dan yang ketiga, URL endpoint. Gabungkan URL dasar dengan ID pengguna untuk membuat URL lengkap endpoint. Yang keempat, HTTP client. Membuat instance HTTP client mengirim permintaan HTTP delete ke URL endpoint. Yang kelima, mengirim permintaan delete. Mengirim permintaan delete secara sinkron dan menunggu respon. Dan yang keenam, penanganan respon. Yang ketujuh, jika berhasil akan mengeluarkan status kode, mencetak pesan bahwa data berhasil dihapus. Dan jika gagal, mencetak pesan kesalahan beserta kode status respon. Yang kesembilan, menunggu input pengguna. Menunggu pengguna menekan sembarang tombol sebelum menutup konsol. Dan yang terakhir, ialah metode ini pada intinya menghapus data berdasarkan ID yang diberikan oleh pengguna dari endpoint yang ditentukan. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Jangan lupa like and comment dan subscribe. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis dalam komentar. Terima kasih. Dah.